Halo Teens, balik lagi bersama aku Hendrik Siboro di TFC. Hari ini di tanggal 24 Februari kita bersama akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Jangan Bohong. Perenungan hari kali ini ditulis oleh Pendeta Hendra Setia Prasaja dalam buku renungan Teens for Christ. Dan ayat Alkitab yang mendasari perenungan kita diambil dari Amsal 10 ayat 1-3. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas hari yang baru dan pemeliharaan hidup. Kami bersyukur atas sukacita yang Tuhan selalu berikan dan anugerahkan kepada kami. Sebentar kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya sapaan firman Tuhan ini menjadi bekal bagi kami dalam menjalani keseharian kami. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat kunci dari perenungan kita adalah Amsal 10 ayat yang ke-1. Saya bacakan untuk teman-teman semuanya. Anak yang bijak mendatangkan sukacita bagi ayahnya, tetapi anak yang bebal kedukaan bagi ibunya. Di tahun 2019 di Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, seorang anak meminta orang tuanya untuk hadir di acara wisudanya. Dengan alasan terlambat, kedua orang tua ini diminta oleh sang anak untuk duduk di luar dan menyaksikan prosesi wisuda melalui layar monitor. Tapi, sampai akhir acara wisuda, nama sang anak tidak disebutkan sebagai wisudawan. Akhir ceritanya, kedua orang tua ini dibuat malu dan kecewa karena ternyata sang anak telah membohongi mereka. Anak itu ternyata sudah 4 tahun tidak berkuliah di kampus tersebut. Amsal hari ini di ayat yang pertama mengatakan bahwa anak yang bijak mendatangkan sukacita bagi ayahnya, tetapi anak yang bebal mendatangkan kedukaan bagi ibunya. Ada banyak alasan mengapa seorang anak berbohong kepada orang tuanya. Ada yang tujuannya menghindari hukuman, sehingga anak itu berbohong. Ada juga yang anaknya berbohong karena tidak dapat menahan keinginan diri. Contohnya, seorang anak yang ingin membeli sepatu idamannya, ia menggunakan uang bayaran sekolahnya, dan ketika ditanya oleh orang tuanya, ia berbohong telah membayarkan uang sekolah itu atau uang yang telah diberikan orang tuanya untuk bayaran sekolah. Kebohongan pertama biasanya akan berkembang menjadi kebohongan-kebohongan lainnya, sampai pada akhirnya kebohongan itu terbongkar di akhir. Kebohongan tidak hanya dilakukan oleh anak-anak, tetapi orang dewasa juga terjebak dalam melakukan kebohongan dengan alasan yang kurang lebih sama dan serupa. Misalnya ingin memperkaya diri sehingga mereka berbohong dan melakukan tindak korupsi. Kitab Amsal mengingatkan kita dan mengatakan bahwa harta benda yang diperoleh dari kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan kita dari maut. Kebenaranlah yang akan menghindarkan kita dari maut, teman-teman. Kitab Amsal mengatakan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan orang benar menderita kelaparan. Oleh karena itu, teens, hindari berlaku bohong.
Jika kita melakukan kesalahan, kita akui dan mintalah permohonan ampun. Dengan demikian, maka kita bisa bertanggung jawab atas perbuatan yang kita lakukan. Karena Tuhan tidak ingin kita menjadi seorang pembohong. Mari kita sama-sama berdoa memohon pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, hari ini kami diingatkan melalui sapaan firman-Mu untuk bertanggung jawab atas segala kelakuan kami. Berikanlah kami rahmat dan kekuatan agar kami dimampukan untuk mengakui kesalahan kami, sehingga kami bisa bertanggung jawab dan tidak perlu berbohong untuk menghindari hukuman. Hanya kepadamu-lah kami menyandarkan hidup kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Demikian teman-teman renungan kita pada hari ini. Jangan lupa di-subscribe, di-like, dan bagikan video ini kepada teman-teman yang lain supaya mereka juga mendapatkan berkat yang sama dengan apa yang teman-teman dapat pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.